Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum malam mingguan kita ngobrol ya, tapi ngobrolnya di kolom komen nih. Jadi video ini kalau misalkan untuk orang-orang yang berpikir jernih ya, ini justru sangat objektif. Walaupun nanti di video ini akan sering menyebut nama satu orang ya, tapi video ini berdasarkan realita, sangat objektif dan bisa kita buktikan, bisa kita konfirmasi ya. Kita lihat kondisi terkini dulu sepak bola kita nih. Sepak bola kita ya. Yang pertama adalah juara ya. Setelah 30 tahun lebih kita juara. Ini sebuah proses tapi memang bisa dieksekusi di kepengurusan ini ya, sepak bola. Itu timnas ya. Lalu tentang kompetisi nih, kompetisi. Kompetisi ini sudah dirancang jadwal sedemikian rupa dan diprediksi akan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat ya. Dan ini sangat bagus sekali dirancangnya nih. Nggak tabrakan dengan FIFA Matchday. Ya, jadi disesuaikan dengan agenda tim nasional dan lain sebagainya. Lalu selain jadwal kompetisi yang dibuat lebih bersahabat lah ya, lebih sesuai dengan kalender internasional. Lalu ada juga concern tentang wasit nih ya. Wasit dari mulai diperhatikan kesejahteraannya, lalu juga ada implementasi ya, komitmen terkait VAR nih ya. Jadi sudah mulai dilaksanakan tahapan-tahapannya dan ini akan serius dilaksanakan nanti di putaran kedua. Karena kalau putaran pertama jelas ya nggak akan bisa, karena kan penyelenggaraan dari VAR ini harus juga terkait dengan kesiapan infrastruktur dan SDM ya. Jadi nggak bisa serta-merta maksa-maksain, malah konyol nanti hasilnya. Jadi VAR ini akan dilaksanakan di putaran kedua dan ini udah pasti ya, udah pasti niat manusia, tapi kan tetap insya Allah kita kan nggak tahu ya ada apa nanti di bulan-bulan berikutnya, tapi ini komitmen insya Allah bakalan dilaksanakan. Lalu juga tentang terobosan-terobosan ya, udah banyak dilakukan, termasuk banyak yang mengatakan kan nasib mantan pemain timnas bagaimana, kadang-kadang nggak diperhatikan, terabaikan setelah pensiun dan lain sebagainya. Ini akan dibentuk juga yayasan ya oleh PSSI yang tusi utamanya terkait kesejahteraan mantan-mantan pemain tim nasional. Lalu juga tentang FIFA Matchday. Ini baru sekarang ini loh ya, baru sekarang ini juara dunia di tahun yang sama bisa datang ke Indonesia. Dulu Indonesia mungkin pernah mengundang Uruguay ya, juara dunia, tapi tahun 30-an. Tahun 30-an baru datang sekarang gitu. Kalau ini enggak. Jadi tim nomor 1 di dunia, Argentina, yang baru saja juara dunia akan bertanding dengan timnas Indonesia ya. Dan ada juga rangkaian-rangkaiannya mendatangkan pemain-pemain kaliber dunia ya. Ada Materazzi, Roberto Carlos, Juan Sebastian Veron. Ini luar biasa ya. Dan itu tidak lepas dari satu sosok, yaitu Ketua Umum Erick Thohir ya. Jadi ini tentang reputasi, tentang rekam jejak ya. Enggak bicara tentang semata kemampuan, teman-teman ya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa bukan cuma Indonesia loh, tapi orang Asia ya. Orang Asia yang paling dihormati di pergaulan sepak bola Eropa, bahkan dunia, saya bisa memastikan itu adalah Erick Thohir ya. Erick Thohir kalau kita lihat sebelum dia ngurus PSSI, dia udah jadi presiden Inter Milan. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak ada tendensi yang bagaimana sebetulnya ya. Kalau kita lihat ini sangat objektif. Kenyataannya adalah Erick Thohir pernah handle Inter Milan. Udah gitu dia member IOC ya. Lalu pengalaman di basket, salah satu olahraga paling populer juga di dunia. Basket juga apalagi gitu ya. Lalu apalagi? Oh, di Amerika ya, di United kalau nggak salah ya, di MLS, Major League Soccer juga dia ikut berperan. Di Indonesia juga nggak ujuk-ujuk yang PSSI ini, tapi tahun-tahun sebelumnya mungkin lebih dari 10 tahun ya, belasan tahun lalu itu juga kontribusi di Persib ada ya. Saya ingat teman saya itu di awal-awal PT PBB berdiri, teman-teman saya itu pernah presentasi ya dari PT PBB ke Pak Erick Thohir di Jakarta.
kan Pak Erick Thohir ini circle-nya Pak Peter Tanuri, Pak Glenn juga gitu ya. Ya Pak Erick Thohir juga ya ada komitmennya ya sama Persib waktu itu. Walaupun mungkin dianggap terlalu Persib apa sih gitu. Mungkin Indonesia juga baru sepak bolanya ya mungkin nggak kebayang kan Pak Erick Thohir jadi ketua PSSI sekarang ya. Tapi ada komitmennya di sepak bola nasional juga itu ada ya, bukan ujuk-ujuk, tapi udah terlibat di Persib itu belasan tahun lalu ya. Ya paling bisa ditelusuri kok rekam jejaknya gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan figur-figur sebelumnya, orang yang paling sepak bola banget, olahraga banget gitu, ya Erick Thohir. Mungkin Pak Iwan Bule itu brilian, cemerlang karirnya di kepolisian. Pak Edi Rahmayadi gemilang karirnya di militer. Pak Nurdin Halid gemilang karirnya di politik ya. Lalu ada beberapa nama di birokrat gitu. Dan itu masih lingkupnya semua Indonesia. Tapi Erick Thohir ya, rekam jejaknya di dunia olahraga. Dunia olahraga, cari lagi coba orang selain Erick Thohir ya yang punya rekam jejak seperti itu. Nggak ada gitu. Bahkan pergaulannya itu sudah melebihi Indonesia ya. Jadi sebelum jadi ketua umum PSSI, pergaulan olahraganya sudah melebihi Indonesia. Member IOC itu bukan sepele ya. Itu bargaining posisinya sangat kuat gitu dan sangat dihargai, dihormati orang terutama di komunitas olahraga. Buktinya simple nih, di sepak bola pemain-pemain saja ya sangat respect sama Pak Erick Thohir ya. Makanya sebagian datang ke Indonesia dan kalau kita lihat kolom komen beliau itu banyak yang apresiasi pemain-pemain internasional, pemain-pemain besar gitu ya. Banyak yang ikut komen di komentar Erick Thohir kalau bikin postingan gitu. Nah, saya bicara yang paling nyata. Silahkan Anda buktikan, konfirmasi sendiri ya. Ini terkait progres ya. Progres pembangunan sepak bola ya, football development. Kemarin PSSI baru saja ngobrol dengan JFA, Asosiasi Sepak Bola Jepang. Jepang ini punya blueprint sangat bagus dan kultur orang-orangnya kan terencana, spesifik juga gitu ya. Pokoknya salah satu indikator kemajuan sepak bola di Asia khususnya itu adalah Jepang. Ini ngomongin banyak hal ya terkait SDM, sepak bola putri, wasit dan lain sebagainya. Lalu setelah Jepang, kita lihat nih minggu-minggu ini Pak Erick Thohir kemana? Ke Jerman ya, ke Jerman menemui Asosiasi Sepak Bola Jerman, belajar tentang Bundesliga ya. Jadi komitmennya jelas, langkah nyata pun dilakukan gitu ya. Karena gini loh, ini di saat ya, kan kita juga mengakui bahwa sistem yang ada ini di Indonesia belum ideal, belum sempurna. Nah, di saat sistem ini masih proses, belum terbentuk seutuhnya, maka kefiguran ya, figur sosok itu menjadi hal penting untuk mengeksekusi sesuatu. Tahun 2019 saya ke Jepang juga tuh, bahkan 2 kali ya. Saya ketemu dengan GFA ya, PSSI-nya Jepang, saya ketemu sama orang-orang JLIG. JLIG itu berarti PT Liga-nya di Jepang, operator liga. Kami juga bertemu, ngobrol banyak hal, persamaan persepsi, tapi nggak bisa mengeksekusi ya, terkait kewenangan, akses, otoritas, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngobrol aja, dapat ilmunya. Tapi kalau Erick Thohir yang ke Jepang, jadi barang gitu loh, dieksekusi, kerjasama, SDM-nya Jepang datang ke sini ngasih pelatihan segala macam itu bisa gitu loh teman-teman ya. Oke, ini karena udah panas nih, saya salah milih tempat kayaknya ya. Kita sudahi dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mingguan semua ya.